Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa assalatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, marilah kita tak hentinya memuja dan memuji Allah dengan segala kebesaran dan keagungannya. Tidak ada satupun kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Milik Allah segala kesempurnaan. Semoga dengan kesadaran ini kita akan terus dapat memanfaatkan pemberian Allah dalam ketaatan kepadanya. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Harapan kita semua tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, kembali Allah pertemukan kita di majlis ilmu ini, masih dalam pembahasan kita seputar tasawuf. Bagaimana jalan yang dapat kita tempuh untuk sampai kepada Allah. Terinspirasi dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap untuk dapat berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jamaah rahimakumullah, pembahasan kita di pagi ini sebagai salah satu jalan yang menghantarkan kita kepada Allah dinamakan iftiqar ilallah. Iftiqar ilallah artinya kesadaran kita untuk senantiasa merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap momen dan urusan dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, kita menyadari Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini dilebihkan sebagian kelompok atas sebagian yang lain. Kalau kita berjumpa dengan orang lain, pasti ada orang yang lebih kaya dari kita, sebagaimana pasti ada pula yang lebih susah dari kita. Kalau kita jumpa dengan orang, pasti ada yang ilmunya lebih tinggi dari kita, sebagaimana kita juga akan berjumpa dengan orang yang ilmunya di bawah kita. Sebagaimana pula kita jumpa dengan orang yang pangkat dan jabatannya mungkin di atas level kita, sebagaimana kita pun pasti akan berjumpa dengan orang-orang yang kedudukan dan levelnya pun ada di bawah kita. Maka dari itu, sering sekali bagaimana manusia dalam hidupnya mengandalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya untuk mengukur posisinya. Tak jarang ketika seorang jumpa dengan yang lebih kaya darinya, agak sedikit minder dia. Oh, bulan uangnya banyak. Tapi di sisi lain, begitu dia berjumpa dengan yang lebih miskin darinya, dia merasa, aku lebih kuat daripada kau. Ya, begitulah esensi manusia. Ketika dia satu sisi nampak seperti tunduk dan takut kepada yang lebih banyak uangnya, di sisi lain dia menerapkan sikap yang sama kepada orang yang lebih rendah darinya.
Sebagaimana kadang-kadang kita agak canggung dan hormat kepada orang yang ilmunya lebih dari kita, tapi tak jarang ketika jumpa orang yang lebih bodoh, kita pun memasang badan seakan-akan kita jauh di atas dia. Begitulah hakikat dari bagaimana perilaku sebagian besar manusia yang sebenarnya sikap-sikap seperti ini berkontradiksi hakikatnya dengan makna ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika Allah ciptakan kita, tujuan akhir kenapa kita diciptakan? Agar kita berubudiyah kepada Allah. Dan makna ubudiyah ini adalah merendah, mengaku diri kita ini tak ada apa-apanya, menyadari kita ini tidak bisa berlepas sedetik pun dari ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sadar hakikat ubudiyah, maka tidak akan mungkin orang yang bersangkutan di saat dia lihat kepada yang lebih kayanya, dia nampak tunduk, tapi di sisi lain dia nampak seakan-akan begitu digdaya dan ingin mendikte orang yang lebih rendah darinya. Kenapa? Karena di sisi lain orang yang betul-betul berubudiyah kepada Allah tahu dia ini nampak kaya pun bukan yang hebat dia, Allah lah yang titipkan harta itu sama dia. Kalau Allah mau tarik harta itu sekarang, mudah aja bagi Allah. Ini yang nampak ilmunya begitu tinggi dengan gelar-gelar akademik yang dia punya. Ini sebenarnya yang hebat bukan dia, tapi yang hebat adalah Allah yang titipkan ilmu kepada yang bersangkutan. Sehingga ketika orang yang bersangkutan menyalahgunakan ilmu yang sebenarnya seharusnya makin bertambah ilmu, bertambah ma'rifatullah, makin seorang hamba itu merendah di hadapan manusia, tidak membanggakan dirinya, tidak menyombongkan dirinya. Nah, di sini kita melihat esensi apa yang kita sebut dengan kesombongan, bersikap semena-mena kepada mereka-mereka yang kita kira mungkin memiliki sesuatu yang lebih sedikit, lebih kurang daripada apa yang kita miliki. Di saat itulah muncul sikap sombong. Jamaah rahimakumullah, saya ingin gambarkan kenapa ada hadis Rasulullah yang mengatakan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Karena kesombongan ini sesuatu yang tak dapat ditolerir oleh hakikat ubudiyah dan kepasrahan kita kepada Allah. Kalau misalnya di rumah kita ada susu UHT atau susu sapi, ya, anak di rumah banyak, ternyata sisanya tinggal sedikit susu itu. Supaya semua dapat susu, susu itu dicampur dengan air putih. Walaupun air putih ini jumlahnya 5 kali lipat dari jumlah susu UHT atau susu sapi tadi, sebenarnya air putih tadi tak akan merusak susu. Kenapa? Sejalan dia. Tapi kalau misalnya susu UHT yang banyak dicampur dengan 1 tetes saja dari bensin, kira-kira layak nggak diminum? Inilah gambaran, kita gambarkan ubudiyah kita seperti susu tadi. 1 tetes saja dari kesombongan itu sudah merusak susu, udah merusak ubudiyah. Sama seperti ya kita semua sebagai manusia, hakikatnya tempat berbagai macam kekurangan. Tapi selama kekurangan itu ditambahlah kepada susu, air putih, air yang lain yang tidak merusaknya, maka tetaplah iman itu dapat bertahan. Ubudiyah kita kepada Allah dapat tetap terpelihara. 1 tetes saja dari bensin bisa merusak susu.
begitulah sebesar biji zarrah dari kesombongan ini sudah merusak apapun wujud ubudiyah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manusia ini muftaqirun ilallah. Kita semua menyadari kita butuh Allah. Dalam hal apa? Dalam hal segalanya. Tak ada satupun urusan yang kita geluti kecuali kita bergantung kepada Allah. Logika sederhananya, berapa banyak fungsi kerja organ tubuh manusia yang bergerak di luar kehendak manusia? Kita bernapas, apakah bernapas nunggu perintah otak? Kalau sekiranya bernapas saja nunggu perintah otak, orang tidur tak bernapas semua berarti. Berapa banyak fungsi-fungsi organ pencernaan bekerja dia? Siapa yang memerintahkannya? Allah. Ini contoh kecil. Kita bisa hidup kalau kita sadari sedetik pun kalau Allah berlepas tangan dari kita, niscaya kita tak akan mampu untuk menjalani hidup ini. Ini makna. Bagaimana kita hakikatnya adalah makhluk yang butuh Allah dalam segala urusan. Mau urusan diri kita, mau urusan keluarga kita, mau urusan bermasyarakat, mau urusan jual beli, mau urusan kesehatan, mau urusan pekerjaan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyu alhamid. Wahai manusia semua, kalian itu fakir, kalian semua butuh sama aku, kata Allah. Antumul fuqara ilallah, kalian semua butuh sama aku tanpa terkecuali. Sekaya apapun dia tetap butuh Allah. Jamaah rahimakumullah, yang nampak kaya pun sebenarnya itu dia bisa menunjukkan kekayaannya karena Allah enggak perhitungan sama dia. Sekaya apapun manusia, kalau Allah bilang bayar napasmu, kira-kira tahan enggak kita bayar? Ya, tahan enggak kita bayar? Bekerja kita, aku bekerja sekedar untuk bayar napas. Coba bayangkan itu. Berapa banyak hal yang gratis Allah kasih. Makanya di akhir ayat surah Al-Mulk, ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Bayangkan kalau tiba-tiba seluruh air yang ada di permukaan bumi kering dan hilang. Siapa selain Allah yang bisa mengembalikan air yang merupakan kebutuhan asasi kalian untuk dapat bertahan hidup? Ini makna. Kita semua muftaqir. Kita semua sangat membutuhkan Allah dalam segala urusan kita. Makanya jamaah rahimakumullah, tanpa kita sadari, kesadaran seorang hamba dia itu membutuhkan Allah, ini akan terlihat. Ada kata-kata yang gak akan mungkin keluar dari mulut orang yang sadar dirinya adalah miskin dan fakir. Kata-kata yang ingin mengglorifikasi diri, ingin menunjukkan siapa kedudukanku, ini gak akan keluar dari mulut orang yang kalau sebenarnya dia sadar hakikat dirinya, yang begitu lemah, yang begitu membutuhkan. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengabadikan beberapa kalimat yang esensinya menggambarkan orang yang ngomong ini enggak sadar diri. Pertama, ucapan iblis ketika iblis dengan penuh kesombongan mengatakan, "Ana khairum minhu." Aku lebih baik daripada si Adam. Atas dasar apa kau bilang dirimu lebih baik daripada Adam? Makanya
Kalau orang suka banding-bandingkan antara dirinya dengan orang lain, aku lebih kaya kok, posisiku lebih tinggi kok. Ini sama model berpikirnya kayak iblis. Yang pada esensinya ketika kita berucap sesuatu yang tujuannya adalah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain untuk menunjukkan kedudukan kita, di momen itu dia lupa kau pun sebenarnya gak ada apa-apanya. Kau pun sebenarnya sama juga macam dia, sama-sama butuh kepadaku, kata Allah. Ana khairum min. Yang kedua, Allah abadikan kata-kata Fir'aun ketika dia berkata, "Alaisa li mulku Misr?" Bukankah kekuasaan di Mesir ini punyaku semua? Bukankah aku yang paling berkuasa? Orang yang sadar tentang hakikat bagaimana setiap makhluk itu membutuhkan Allah, gak akan mungkin keluar kata-kata macam ini. Bukankah aku nomor satu di perusahaan ini? Bukankah keluargaku ini keluarga nomor satu di negeri ini? Gak akan mungkin ada keluar kata-kata yang seperti ini, menggambarkan kalau yang bersangkutan tak sadar bahwasanya dirinya pun muftaqir ilallah, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita lihat lagi Allah abadikan di ayat yang lain bagaimana ucapan dari sebagian orang ketika Ratu Balkis disurati oleh Sulaiman, masuk Islam kau atau aku akan kirimkan pasukan, awalnya di istanamu, akhirnya di istanaku. Itu kata, apakah jawaban dari para menteri-menterinya? Oh, Ratu Balkis, nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin sadid. Kita ini kan kuat. Kalau Sulaiman berani, ayolah kita hadapi. Nah, untunglah ya Balkis tak dengar cakap menterinya ini. Itu dia. Ya, untunglah Balkis tak dengar cakap menterinya. Kalau sekiranya dia tak gunakan logika dan nuraninya, dia dengar aja cakap orang-orang yang tak sadar diri mereka itu siapa, maka hakikatnya berbeda cerita. Tapi ketika Balkis dia dengar hati nuraninya, akhirnya dia pun masuk Islam, enggak jadi hancur dia. Nah, jamaah rahimakumullah, begitu juga kita lihat bagaimana perkataan Qarun yang Allah abadikan dalam Al-Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Ini kekayaan yang kudapat ini semua karena kecerdasanku. Ini cakap 4 ucapan yang diucapkan orang yang kemudian ucapan itulah bukan hanya menggambarkan yang berucap tidak sadar posisinya di hadapan Allah, tapi inilah ucapan yang dikatakan Nabi di dalam sebuah hadis. Berapa banyak perkataan seseorang mengucapkannya tanpa menyadarinya, tapi ungkapan itulah yang membuatnya berada di dasar neraka jahanam 70 tahun. Ada perkataan kita anggap enteng, ya aku lebih baik dari dia, ya aku kan yang paling berkuasa di sini. Kemudian apa lagi? Ya ini semua aku dapat karena kecerdasanku, karena kehebatanku. Ya, boleh jadi ungkapan yang kita ucapkan sedikit berbeda redaksinya, tapi kalau menunjukkan makna yang sama, pantaslah kita beristighfar atas ucapan-ucapan itu. Kenapa? Karena sejarah membuktikan semua yang ngomong seperti ini berakhir dengan penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang bersangkutan. Jamaah rahimakumullah, mukmin menyadari kita sebagai manusia ini lemah, tapi kita kuat tatkala Allah membersamai kita. Sedangkan orang-orang kafir merasa dirinya kuat dengan bomnya, dengan tanknya, dengan helikopter tempurnya, dengan pesawat jetnya. Mereka merasa diri mereka kuat. Tapi ketika mereka mengandalkan kekuatan-kekuatan yang sebenarnya sifatnya pun fana, maka esensinya mereka pun lemah di hadapan Allah. Jadi ini kalau dilihat udah hampir mendekati 10 bulan
peperangan yang terjadi di Gaza. Oktober tahun lalu, sekarang kita sudah di Agustus, sudah hampir setahun. Kalau dipikir, apa yang buat bisa bertahan orang di Gaza itu? Para mujahid itu kok bisa bertahan lagi? Dengan segala keterbatasan. Bukan saat perang saja, perbatasan itu ditutup. Bahkan di waktu sebelum perang pun tak dibiarkan senjata itu masuk. Tapi mereka itu yang dianggap lemah, tapi sesungguhnya mereka kuat karena mereka menyadari betul kebersamaan Allah bersama mereka. Sebaliknya, kalau kita lihat video bagaimana dengan tank-tank yang begitu besar, bahkan seorang tentara Israel nengok anak Palestina pun ketakutan. Padahal anak itu cuma pegang batu. Dia pegang batu, satu bawa tank dengan persenjataan lengkap, dengan anti peluru jaketnya. Tapi berapa anak kecil pun ketakutan. Makanya kalau dilihat, korban paling besar Israel bukan korban mati, tapi korban depresi dan stres berat. Nah, ini potret gambaran siapa yang merasa Allah Subhanahu wa taala membersamainya, dia merasa kuat. Ya, makanya ada istilah tawalli takhalli. Tawalli ketika seorang mukmin menyadari walaupun dengan segala keterbatasan yang ada pada dirinya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah campur tangan membersamainya, maka dia enggak perlu takut sama siapapun. Makanya ada ungkapan, kalau Allah membersamaimu, siapa pula yang berani melawanmu? Jika Allah sudah berlepas darimu, siapa pula yang dapat membelamu? Kalau Allah membersamaimu, siapa yang berani melawanmu? Tapi kalau Allah sudah berlepas tangan, mau pakai backing Amerika, mau pakai backing Israel, mau pakai backing apapun, kalau Allah sudah berlepas tangan, berarti Allah lah yang siap jadi musuh kita. Nauzubillah. Ini satu momen dan kondisi yang sangat tentunya berat sekali bagi orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah. Iftiqar ilallah, senantiasa merasa diri kita ini lemah dan membutuhkan Allah. Inilah sebab utama Allah Subhanahu wa taala angkat derajat orang yang bersangkutan di hadapan manusia. Semakin kita tunjukkan kelemahan kita sama Allah, semakin Allah tunjukkan kita kuat di depan manusia. Tapi sebaliknya, semakin kita tunjukkan aku tak perlu sama Allah, semakin Allah tunjukkan kepada kita ini tidak ada apa-apanya. Kok bisa? Kita lihat, jamaah rahimakumullah. Berapa banyak orang, kadang-kadang kita bingung, kok berani kali tuan guru itu. Padahal duitnya tak ada, tapi tak mampu dia disogok. Di sisi yang lain, orang yang tak punya duit, begitu ditawarkan dengan angka-angka sekian, dia pun lemah. Rasulullah kurang apa disogok? Masih hidup lagi pamannya, Abu Thalib, kau bilanglah sama ponakanmu itu, kalau dia mau jadi pemimpin di Mekah, kami angkat. Kalau dia mau duit yang banyak, kami kasih. Kalau dia mau istri yang cantik-cantik, kami kumpulkan anak perempuan kami, silakan dia pilih mana. Abu Thalib punya niat, Muhammad, ini orang-orang nawarkan tawaran yang bagi kebanyakan orang itu sangat menggiurkan. Tapi apa kata Nabi? Wahai pamanku, kalau mereka letakkan matahari di pundak kananku, bulan di pundak kiriku, supaya ku tinggalkan urusan ini, takkan ku tinggalkan. Ini kalau orang sudah sampai pada posisi seperti ini, inilah orang yang dianggap begitu kuat. Walaupun apa? Mungkin jabatannya enggak ada, duitnya pun terbatas. Tapi ketika dia
tempatkan Allah sebagai pihak terpenting, dia gantungkan segala urusannya hanya kepada Allah, manusia tak bisa menundukkannya. Manusia nggak bisa menundukkannya. Kenapa? Mau ditawari dengan apapun nggak peduli dia. Zulkarnain ketika mau disogok, Zulkarnain, kau bangunlah bendungan untuk kami. Apa kata Zulkarnain? Apa yang Allah kasih untukku lebih baik daripada apa yang kalian tawarkan. Ini kondisi orang yang hatinya muftakir ila Allah. Makanya ketika Umar bin Khattab masuk kamar Rasulullah, dia lihat Nabi baru terbangun dari tidurnya, nampak bekas tikar nempel di pipi Nabi. Nangis Umar. Rasulullah, kau kekasih Allah tidur di tikar. Kita udah tengok bagaimana singgasana dan ranjangnya pemuka-pemuka dunia. Gimana Raja Romawi, Raja Persia, gak ada apa-apanya mereka dibanding kau, tapi kau tidur di sini. Apa kata Rasulullah? Umar, apa enggak rela kau kalau Allah kasih untuk mereka dunia, tapi Allah siapkan untuk kita akhirat? Ini kan artinya apa? Sedikit pun kegemerlapan itu tidak membuat hatinya tersandera. Kenapa enggak tersandera? Karena hati hanya terpaku kepada Allah, Sang Pemberi. Jadi ketika nampak mobil mewah, dia enggak takjub kepada orang yang pakai mobil itu. Yang dia takjub kepada, ya Allah, pasti kau anugerahkan mobil itu untuk yang bersangkutan, untuk sebuah tujuan mulia. Bukan itu mobilnya, ini mobil terbaru nih 2024, mobil listrik, di fotonya. Kalau dia takjub sama bendanya, berarti belum iftiqar. Tapi ketika dia takjub, ya Allah, gimana orang model gini kok bisa kau kasih gini? Nah, ini kita mempertanyakan keadilan Allah kadang-kadang. Nah, tapi orang yang hatinya terpaku kepada segala urusannya, bergantung kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, inilah kedudukan iftiqar ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dan meminta kepada para sahabat, wahai para sahabatku, mohonkanlah kepada Allah agar aku diberikan wasilah. Salu liyal wasilah. Makanya doa yang ma'thur ketika kita menjawab panggilan azan, selesai azan, apa kita baca? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyah. Nah, jadi kita mintakan, Nabi enggak minta dunia, tapi Nabi minta wasilah, perantara yang dengannya semua tujuan-tujuan mulia bisa beliau manfaatkan untuk dakwah, untuk kebaikan. Nah, jadi menarik sekali kalau kita melihat, ya, siapa yang tunduk kepada Allah, Allah akan angkat dia. Siapa yang merasa tak butuh kepada Allah, disitulah Allah jatuhkan dia. Jamaah rahimakumullah. Ada dua peristiwa penting di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi bukti konkret siapa yang merasa butuh kepada Allah, disitulah campur tangan Allah datang. Siapa yang menganggap dirinya enggak terlalu perlu sama Allah, disitulah dengan segala kelebihan yang dia punya, kadang-kadang dia tampak lemah di hadapan musuh. Saat perang Badar, umat Islam pertama gak ada persiapan untuk perang. Gak ada persiapan. Kenapa? Karena awalnya perang Badar itu Nabi memerintahkan pasukan untuk membegal kafilah dagang Quraisy yang lewat Madinah. Kenapa Nabi begal? Itu kan
harta kita juga dulu dibegal sama musuh. Boleh diambil. Dari sisi ya mereka ingin kembalikan harta mereka yang dirampok oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Ternyata qadarullah, Abu Jahal dan Abu Sufyan yang ada dalam kafilah dagang itu sampai sama mereka kabar, Muhammad udah siapkan pasukan mau membegal kita. Maka cepat-cepat dikirimnya pasukan, beritahukan sama penduduk Mekah, kami mau diserang Muhammad, kami akan ganti rute. Akhirnya apa? Dalam waktu sebentar terkumpul 1.000 kafir Quraisy. Dikala yang bersiap untuk membegal ketika itu hanya 314 muslim. Jumpalah dua kelompok yang gak seimbang. 314 lawan 1.000-an lebih. Sampai Nabi Muhammad diceritakan sebelum mulai perang gak berhenti-berhenti berdoa. Sampai datang Abu Bakar masuk ke tenda Nabi. Rasulullah, musuh di depan, udah cukup doamu, kata Abu Bakar. Kenapa? Rasulullah mengulang-ulang doanya. Ya Allah, kalau yang 314 ini habis, gak tersisa yang menyembahmu di muka bumi. Itulah doa Nabi. Kalau yang perang ini 314 ini mati terbunuh semua, niscaya enggak tersisa yang menyembahmu di muka bumi. Itulah doa yang terus dikumandangkan Rasul. Apa yang terjadi? Di saat umat Islam berada di puncak, pasrah hanya kepada Allah, yang terjadi kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Namun potret yang berkebalikan dari potret pertama terjadi di perang Hunain. Di perang Hunain jumlah umat Islam ketika itu 100.000 terkumpul pasukan. Gak pernah terkumpul jumlah sebanyak itu dalam kehidupan Nabi untuk perang. Waktu itu sebagian sahabat mengatakan, jumlah kita banyak gini, gak mungkin kita kalah hari ini. Gak mungkin kita kalah hari ini. Kenapa? Karena ketergantungan bukan lagi kepada Allah, tapi kepada jumlah yang banyak. Apa yang terjadi? Wa yauma Hunain idz a'jabatkum kasratukum. Pada hari Hunain, ketika kalian besar kepala dengan jumlah pasukan yang banyak, kalian mengira gak mungkin kita dikalahkan hari ini. Bukan karena Allah menyertai kita, tapi karena jumlah kita banyak. Yang terjadi apa? Di awal perang justru umat Islam hampir hancur lebur. Kenapa? Ketergantungan dalam hati lebih condong kepada asbab-asbab materi, bukan kepada pembuat segala sebab. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pembelajaran penting sekali bagi kita semua. Bukan berarti kita dalam Islam dilarang untuk mengupayakan sebab. Tidak. Dalam Islam kita disuruh upayakan sebab terbaik. Ada yang sakit, kalau memang mampu dia bawa pasien ini ke Singapura, cari dokter terbaik, cari obat yang paling bagus, ya lakukan. Ya lakukan. Tapi dalam hatimu jangan katakan ini sembuh karena dokter terbaik ini. Enggak. Dokter terbaik pun tak akan bisa memperpanjang ajal. Obat paling manjur pun tak akan bisa menyembuhkan kalau tanpa izin Allah. Jadi beda antara mengupayakan sebab dengan meyakini sebab itulah yang paling penentu. Kalau kita anggap sebab itu penentu, di sini hilanglah arti iftiqar. Arti iftiqar. Makanya kadang-kadang, jamaah rahimakumullah, kalau ada keluarga miskin, tak mampu dia berobat sampai ke Singapura, apalagi ke Amerika, apalagi operasi. Dia hanya berobat apa? Yang bisa dia bayar cuma tradisional, herbal berobatnya. Sebagai bagian dari ikhtiarnya. Tapi dalam hatinya, ya Allah, Kaulah penentu kesembuhan. Kadang-kadang kita tengok, sembuh juga. Ya, sembuh juga orang yang bersangkutan. Bukan
Bukan karena herbal yang dimanjur kali, enggak. Karena di momen itu kepasrahan dirinya kepada Allah berada pada puncak. Di sisi lain, kalau kita mengandalkan sebab, tapi di sisi lain, ya ini kan karena dokternya ini yang hebat. Ini apapun yang dibuat tidak akan menghasilkan hasil yang terbaik selama kita ya menduakan Allah dalam hati kita sebagai penentu dari segala apa yang kita raih dan kita peroleh. Jamaah rahimakumullah. Jadi seorang mukmin yang imannya benar-benar tulus dan kuat, selalu apapun yang diperolehnya, yang dia saksikan apa? Keutamaan Allah atas dirinya. Seorang sakit, kemudian dia sembuh, dia enggak nengok, aku udah berusaha gini, enggak. Tapi betapa sayangnya lah Allah sama aku. Masih dikasih kesempatan untuk aku sehat. Dia lihat situ. Ini orang yang selalu merasa beriftiqar. Tapi di sisi lain, ketika seorang itu ada masalah dengan imannya, maka ketika dia diberikan kesembuhan setelah sakit parah pun, mungkin hal terakhir yang diingatnya adalah izin Allah untuk dia untuk sehat kembali. Yang dia bilang, ini karena bagus sekali nih, mahal memang obatnya Singapura nih belinya nih katanya. Ini dokter nomor 1, ahli subspesialis nomor 1 di dunia, dia berobat sama itu. Begitulah. Sama seperti sering kita katakan begini Bapak Ibu. Kalau kita anggap olahraga sebagai penentu panjang umur, ini bisa jatuh pada kemusyrikan. Tapi kalau kita katakan dengan olahraga, insya Allah Allah jaga kesehatanmu, ya nggak salah, betul itu. Ya, ada seorang ahli kesehatan asal Amerika, asal talk show cerita tentang pentingnya lari aja. Itu aja dia. Seakan-akan lari inilah penentu kau hidup sehat, kau panjang umur. Yang terjadi apa? Yang bersangkutan meninggal dunia saat lari pagi. Dan kalau kita mau jujur Bapak Ibu, ini banyak di kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Terkadang Allah Subhanahu wa taala uji manusia dalam bidang keahlian yang paling dia kuasai. Kadang-kadang seorang dokter mata justru dia kena penyakit mata. Seorang dokter jantung, aku pun dah 5 ring deh. Ya. Kita pikir dokter jantung paling pandai dia. Tak, ini apa? Sekali lagi fenomena yang Allah pertontonkan kepada kita untuk mengajarkan kita. Jangan kau pernah merasa aku tak butuh Tuhan karena aku sudah punya ilmunya. Aku sudah punya uangnya. Aku sudah punya jabatannya. Aku sudah punya koneksinya. Tidak. Kita ini tidak ada apa-apanya. Dan yakinlah, selama kita merasa kebutuhan kepada Allah melebihi kebutuhan kita kepada yang lain, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala ya akan tuntun kita kepada apa yang seharusnya kita peroleh. Jamaah rahimakumullah. Memang untuk menggapai kedudukan iftiqar ilallah ini enggak dilihat kaya atau miskin. Ada orang yang kaya, tapi justru dalam hatinya dia betul-betul menyadari, ya Allah, sahamku di balik kekayaanku ini kecil kali dibanding campur tanganmu. Walaupun dia nampak kaya di depan manusia, tapi dia merasa miskin di hadapan Allah. Ini bagus. Tapi ada juga orang udah miskin depan manusia, sombongnya kepada Allah luar biasa. Ya, disuruh sholat, ngapain sholat tuh, nggak penting ini. Lebih penting urusan perut daripada sholat. Ini udah miskin depan manusia, harta tak ada, tapi sombongnya kepada Allah luar biasa.
Maka dari itu kehebatan seseorang, ada orang yang ya artinya apa? Tunduk kepada Allah memang karena terpaksa. Memang kondisinya pun sudah susah ya, dia pun tunduk sama Allah. Tapi nilai kehebatan seseorang ketika dunia beserta segala isinya terbuka di hadapan dia. Tapi itu sedikit pun tidak membuatnya terlalaikan dari hakikat. Aku ini membutuhkan Allah setiap detiknya. Setiap detiknya kita membutuhkan Allah. Dan inilah puncak. Makanya dikatakan seorang yang dalam posisi betul-betul merasa bergantung kepada Allah, dia tak akan pernah takut apapun ancaman yang sedang mengintainya. Dia tak akan pernah mengemis ya untuk mendapatkan hajatnya dari manusia. Dulu ada seseorang imam namanya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini seorang ulama yang sangat wara dari kalangan tabi'in. Waktu dia berhaji bersamanya khalifah di kala itu dari khulafa dinasti Umayyah. Jadi waktu di situ berkatlah khalifah karena tahu ini ada tuan guru besar haji bersama dia, apa yang kau minta aja sama aku sekarang katanya. Dijawab oleh tuan guru tadi Sa'id bin Jubair, aku malu meminta kepada manusia di hadapan rumah Allah katanya. Oh kalau gitu nanti siap tawaf kau minta sama aku katanya. Apa yang kau minta? Begitu selesai tawaf, dia bilang, aku tahu kau tak bisa memberikan apa yang ku minta. Apa yang kau minta rupanya? Aku minta kau masukkan aku ke surga dan selamatkan aku dari neraka. Jadi lagi dijawab lagi oleh khalifah itu. Ya, itu bukan kuasaku itu katanya. Ngapain aku minta kepada yang enggak berkuasa kalau aku bisa minta langsung kepada yang punya kuasa? Inilah karakter mental orang yang muftaqir ilallah. Jadi kita kadang-kadang ya bahkan menjual rasa malu kita semata-mata apa? Payah nanti kalau nggak ngomong nggak dapat proyek itu, minta jalan. Ini yang seperti ini. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita sadar semua itu sudah Allah yang tetapkan, maka yang terjadi kadang-kadang terlalu bernafsu untuk mengejar dunia yang kita kira ya itu yang paling utama, justru dengan segala pengorbanan dan penghinaan yang kita terima, ujungnya nggak dapat juga. Makanya iftiqar ilallah ini adalah kunci bagaimana kita sebagai hamba betul-betul mendudukkan diri ya dalam konteks beribadah yang utama. Dan semakin seorang itu punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, semakin dia membutuhkan iftikar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita ya lihat iftikar ini kan bergantung dengan beberapa poin. Pertama, iftikar berbanding lurus dengan ilmu. Semakin dalam makrifat hamba tentang Tuhannya, semakin besarlah rasa iftiqarnya. Semakin dalam rasa makrifat kita, kita sadar ini yang semua menentukannya Allah, bukan yang lain. Makanya Sa'id bin Jubair ini pernah suatu ketika dijemput oleh Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini jenderal yang paling bengis dalam sejarah Islam. Ratusan ribu orang pernah dibunuhnya. Bahkan dia pernah membantai orang di Masjidil Haram. Saking jahatnya itu. Tapi suatu ketika Hajjaj bin Yusuf menyuruh para penjaga menjemput paksa Sa'id bin Jubair dari rumahnya. Bergeraklah Sa'id bin Jubair. Tangannya diborgol semua. Sebelum dia masuk istana Hajjaj, pengawal tadi melihat Sa'id bin Jubair komat kamit mulutnya, membacakan sesuatu.
membacakan sesuatu. Begitu sampai yang terbayang sama penjaga ini, habislah kawan ini dipukul atau minimal masuk penjara lah ini. Yang terjadi sesuatu yang menakjubkan. Hajjaj begitu nampak Sa'id bin Jubair seperti orang yang rindu dengan ibunya, udah lama nggak jumpa. Oh, disuruhnya duduk di singgasananya, dikasihnya makanan yang paling enak, bahkan didudukkannya di ranjangnya yang yang nggak semua orang boleh masuk ke situ. Kemudian dipersilahkan Sa'id bin Jubair pulang lagi. Semua yang melihat dari bawahan raja yang zalim ketika itu bertanya, apa hal yang terjadi ini? Kami pikir ini udah lewat kawan ini satu. Saat diantar pulang, ditanyalah tadi oleh penjaganya, wahai imam, kulihat tadi sebelum masuk kau baca sesuatu, dan kulihat Hajjaj berbeda sekali dari kondisinya saat dia menyuruh kami menjemputmu. Kami tahu ketika dia memerintahkan kami untuk menjemputmu, pasti ada sesuatu buruk yang akan menimpamu. Ketika itu Sa'id bin Jubair menjawab, iya, ketika itu aku baca sebelum masuk ke istana tadi, ya malazi inda kurbati wa ya mu'nisi fi wahsyati ij'al ghadabahu alayya bardan wa salaman kama ja'altan nar bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai Tuhan, tempat aku berlindung dikala aku kesulitan, yang menemaniku di saat aku dalam ancaman. Jadikan kemarahan Hajjaj kepadaku menjadi dingin dan membawa keselamatan, sebagaimana kau jadikan api yang ingin membakar Ibrahim menjadi dingin dan membawa keselamatan. Ini dibaca, dan akhirnya tak terjadi apa-apa. Ini contoh kecil saja dalam kehidupan kita. Kalau kita bawa ke logika, habislah aku ini sama pimpinannya, ya, habislah. Tapi di momen-momen seperti itu, orang yang muftakir ilallah pasrah dia. Ya Allah, kalaupun memang kau takdirkan ada sesuatu yang buruk menimpaku, aku rela dan ikhlas ya Allah. Tapi ya Allah, kaulah sebaik-baiknya tempat aku berlindung, sebaik-baiknya tempat yang menemaniku dikala aku kesepian. Lihat bagaimana kata kunci yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair, gambaran bagaimana seorang itu ketika dia hanya takut kepada Allah, maka selain Allah tampak kecil di hadapannya. Tampak kecil. Saya pernah saat saya meneliti S3 itu tentang tafsir Said Nursi. Said Nursi ini seorang ulama sufi yang juga menulis tafsir Al-Quran di Turki di momen paling krusial dalam sejarah Turki. Kenapa? Saat itu simbol-simbol agama semuanya diubah. Azan pakai bahasa Turki, Quran pakai tulisan Latin, sekolah-sekolah agama ditutup, wanita tak boleh pakai hijab, laki-laki tak boleh pakai taqiyah ini, tapi suruh ganti dengan topi orang Eropa. Siapa yang masih pakai gambaran tradisi yang lama yang menunjukkan identitas Islam, itu diadili. Nah, tapi ketika Perang Dunia Pertama, Syekh Said Nursi yang ikut perang tadi, dia ditawan oleh tentara Rusia. Waktu itu diminta semua tawanan sujud kepada Raja Rusia. Tuan guru ini tak mau sujud ya. Semua yang lain sujud, dipaksa sujud. Dia dipaksa melawan. Kalau kau tak sujud, kau bentar lagi akan dibunuh. Dia katakan, aku tak sujud bukan karena aku tak hormat sama kau, tapi agamaku melarangku untuk sujud kecuali hanya kepada Allah, katanya. Apa yang terjadi? Udah disiapkanlah. Siapkan tempat menggantung, kita gantung di depan yang lain, menunjukkan dia tak hormat sama raja. Tapi seketika raja berubah pikiran. Kulihat kuat kali agama kawan ini gitu ya. Ya. Aku tahu dia tak sujud bukan karena tak hormat padaku, tapi agamanya melarang dia untuk itu. Lepaskan dia.
Ini hal-hal yang kadang-kadang di luar dugaan terjadi. Kenapa? Tingkat iftiqar kita kepada Allah. Tapi di saat kita menggantungkan sebab-sebab itu kepada faktor-faktor materi, kadang-kadang yang terjadi di luar apa yang kita duga. Nah, maka dari itu jamaah rahimakumullah, inilah ya bagaimana jalan kita menuju Allah. Kita tunjukkan bagaimana kita betul-betul merasa membutuhkan Allah dalam segala apapun ya kehidupan kita. Rasa kita butuh kepada Allah inilah tanpa kita sadari menjadi benteng terpenting yang menghalangi kita bermaksiat kepadanya. Kenapa orang bisa terlindungi dari berbuat maksiat? Karena muncul rasa malu sama dia. Ya, aku yang butuh sama Allah, masa aku bermaksiat kepadanya? Jadi kadang-kadang kita merasa ada maksiat-maksiat yang payah kali ku tinggalkan ini. Kenapa? Kalau kita kuatkan derajat iftiqar kita kepada Allah, akan muncul secara otomatis rasa malu dalam benak kita. Masa aku yang mengandalkan Allah dalam segala hal? Ketika aku dalam kondisi yang normal, justru aku bermaksiat kepadanya. Bagaimana aku letakkan wajahku ini ya di hadapan Allah? Pasti aku malu kepadanya. Nah, ini makna yang cukup dalam sebenarnya, yang tentunya perlu untuk kita ya kuatkan dalam kepribadian kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jamaah rahimakumullah, dibuka kesempatan tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin berkomentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ini intinya kan kegagalan kita itu menghadirkan Allah dalam setiap keadaan hidup kita. Saya mengajar di SD Ustaz. Ini berulang kali saya pertanyakan. Sebenarnya ini pertanyaan ini menyangkut ke diri saya. Saya selalu tanya kepada anak-anak, kalian hafal doa-doa harian? Mereka diam. Siapa tahu doa makan? Semua 7 tahun Ustaz. Siapa tahu doa setelah makan? Satu pun tak ada yang tidak. Siapa tahu doa tidur? Semua 7 tahun Ustaz. Siapa tahu doa bangun tidur? Hampir tak ada Ustaz. Saya merasakan, loh ini kok gini ya gitu. Nampaknya ketika kita butuh Allah kita ingat gitu. Tapi setelah kita makan kita udah gak butuh Allah, kita lupa sama Allah gitu. Nah ini kan sebenarnya sama diri saya pun terjadi. Terkadang Ustaz, kita habis makan nanti ada jenjang masa, aku tadi belum doa habis makan, baru terbaca gitu. Itu mungkin kita yang tua gitu. Mungkin saya lah, mungkin yang lain tidak gitu. Tapi kan ini kan karena kegagalan kita mendatangkan Allah di setiap kehidupan kita. Nah sekarang Ustaz, apa sebenarnya? Saya nggak mau berbicara tentang cara, tapi ini kan ada sebabnya, mungkin sebab dosa dan segala macamnya. Ini sebenarnya gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang fitrah manusia itu menguat yang membuat kita ingat Allah di saat kita membutuhkan, di saat sempit, di saat susah, di saat perlu, itu kita ingat. Namun fitrah ini sering sekali melemah di momen-momen kita merasa lapang, mudah, lancar. Nah, maka dari itu kalau kita lihat yang dikatakan Rasulullah apa? Ta'arraf 'ala Allah fir raha ya'rifuka fi syiddah. Kenali Tuhanmu saat kau berada di momen-momen lapang, di momen-momen mudah, niscaya Tuhanmu pun akan ingat kepadamu di momen-momen sulit dan tidak lancar. Jadi ini potret gambaran memang sifat manusia ada yang seperti itu, ya. Nah, namun kenapa terkadang kita rasakan, loh, saat perlu ingat,
saat udah selesai agak lupa gitu ya. Apakah ada keterkaitan itu dengan dosa kita? Di sini Bapak Ibu rahimakumullah, kita coba bandingkan seruan Allah kepada umat Islam pengikut Rasulullah dengan Bani Israel. Sama-sama ayat ini di surah Al-Baqarah. Ketika Allah cerita tentang Bani Israel, Allah panggil, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingat-ingatlah nikmat-nikmat yang aku kasih sama kalian. Tetapi ketika bicara dalam konteks umat Nabi Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullah dzikran katsiran. Ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Jadi di sini kadang-kadang kalau masih level kita ingat nikmat, itu belum level yang baik. Mau makan, ingat ini nasi ini Allah yang kasih nih. Masih terpaku pada materi. Padahal Bapak Ibu, nikmat-nikmat yang in materi, bukan materi, lebih banyak dibanding nikmat yang materi. Tapi justru kebanyakan orang, ya, karena namanya nggak berwujud, dia nggak nampak, nggak bisa dilihat, nggak bisa apa, ya. Ini kita sering lupa terhadap nikmat-nikmat itu. Nah, jadi kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita ini kan, ingatlah aku dengan ingat yang banyak, dengan zikir yang banyak. Sedangkan untuk Bani Israel, ingatlah nikmatku. Dua hal yang sangat beda, mengingat Allah dengan mengingat nikmatnya. Nah, kalau ditanya, kenapa tadi waktu mau makan apa? Ya ini mungkin masih terpaku pada ingat nikmatnya. Ada nasi, ada makanan, ada lauk yang enak itu ya. Tapi begitu nikmat itu selesai dikonsumsi, terlupa kita. Karena hati terkait dengan materi yang tersedia. Begitu materinya selesai, kita lupa. Tapi yang diminta Allah kepada umatnya Al-Quran, jangan hanya terpaku pada materinya, tapi uzkurullah zikran katsiran. Nah, dan mengingat Allah dengan banyak itu punya keterkaitan dengan ketakwaan dan kemunafikan. Kalau dalam hati kita masih ada sifat-sifat munafik, sifat-sifat kemunafikan inilah yang membuat kita malas mengingat Allah yang banyak. Ingat Allah waktu penting saja. Jadi kalau dikatakan kenapa terjadi? Ya boleh jadi masih ada bagian-bagian dari penyakit hati yang berkaitan dengan kemunafikan dalam hati ini. Sehingga kalau mau kita terlepas dari indikasi-indikasi tersebut, dikikis dulu. Karena sesungguhnya tidak akan pernah terhimpun dalam hati seseorang cinta Allah dengan cinta kepada dunia di waktu yang bersamaan. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau dikatakan ini sesuatu yang kadang-kadang jangankan ya, hampir semua orang pernah merasakan hal yang sama. Tapi begitulah, kita perlu menyadari di mana level kita dan mana level yang ingin kita tuju. Kalau kita sudah sadar kedudukanku ini masih terpaku pada nikmat, sekarang aku harus pindah kepada terpaku kepada Sang Pemberi nikmat. Insya Allah ini akan berdampak terhadap banyak aspek lain dalam kehidupan. Silakan. Dari uraian Ustaz tadi dari awal, kita bertemu sama orang yang lebih tinggi, sama orang yang lebih rendah, dan sebagainya. Ini saya ada dengar, saya nggak berani bilangkan itu makom karena nggak tahu saya bagaimana dari mohon penjelasan juga. Karena yang saya dengar itu di situ ada bentuknya ibadah, ada ubudiyah yang Ustaz bilang tadi, dan di lain ini lagi ada abudah. Nah, ini bagaimana mohon penjelasan. Jadi dari uraian tadi juga dari pertanyaan Ustaz tadi, pantaslah kita menjikirkan la haula wala quwwata illa billah.
untuk intikat kepada Allah. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, ibadah istilah untuk perbuatannya. Salat ibadah, zikir ibadah. Segala amal-amal yang kita kerjakan atau ucapan yang kita lantunkan, ini namanya ibadah. Ubudiyah adalah sifat dari ibadah itu. Karena makna ubudiyah ini adalah ketundukan kita. Bagaimana kita menunjukkan lewat ya ibadah-ibadah praktis yang tadi kita sebut sebagai ibadah ritual tadi, itu hendaknya mencerminkan bagaimana posisi hati kita yang tunduk, menghinakan diri, pasrah, bergantung. Itulah ubudiyah. Nah, tapi istilah yang ketiga abudah. Ini pengertian apa? Tunduk kepada Allah. Karena memang segala apa yang ada di alam semesta ini itu tak keluar dari kuasa Allah. Jadi dengan kata lain, ibadah bentuknya, ubudiyah itu penghambaan secara sukarela. Abudah tadi lebih kepada penghambaan memang terpaksa. Semua yang ada di alam semesta ini tau'an au karhan. Pilihannya apa? Ibadah sama Allah sukarela, atau pilihannya apa? Ya tunduk sama Allah, tapi kadang ada pilihan lain. Nah, kita ini disuruh untuk berubudiyah. Apa pengertian kita berabudah tadi? Artinya menghamba dengan terpaksa. Ya, kita kan enggak milih. Kita ini lahir siapa ayah mak kita. Kita ini juga gak punya hak pilih siapa kemudian jadi anak kita. Ini kan murni ketetapan Allah. Berapa lama ajal kita? Ya. Ini juga sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kita. Jadi ada hal-hal yang sifatnya sukarela, kita yang bergerak untuk menjemputnya dengan pasrah tunduk kepada Allah, tapi ada di luar hal itu. Nah, jadi atas dasar inilah kapan ucapan la haula wala quwata illa billah itu atau disebut dengan hauqalah, ucapan hauqalah la haula wala quwata illa billah ini diucapkan. Ucapan ini dianjurkan untuk kita ucapkan setelah kita berusaha dan menghadirkan sebab dalam batasan kemampuan kita, namun kemudian hasilnya di luar kuasa kita untuk menentukannya. Hadirnya di luar kuasa kita. Misalnya ada yang sakit, udah dibawanya ke Pineng, dan dibelinya obat yang paling bagus, pulang dia, tapi ternyata kondisi makin memburuk. Kapan? Disitulah kita katakan la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya ya kecuali Allah yang menentukan. Ini kan bentuk iftikor juga. Bahwasanya apa yang diterima seorang hamba dalam usahanya tak bergantung apa yang dia inginkan, tapi bergantung kepada apa yang Allah kehendaki. Tapi merupakan sebuah kebodohan dan kesalahan ketika seorang tidak mengupayakan sebab sedikit pun, bahkan terkesan lebih kepada mengabaikan ikhtiar dalam hidupnya. Kemudian ketika gagal dia ucapkan la haula wala quwata illa billah. Seorang siswa besok mau ujian, malam ini, minggu ini habis waktu untuk main game online aja. Wah, ya. Tiba-tiba begitu buka lembaran pertanyaan, enggak ada satupun yang bisa dijawab. La haula wala quwata illa billah. Itu salah ini. Ini salah. Tapi ketika dia belajar bagus, tiba-tiba di hari sakit pula dia. Enggak bisa ikut ujian. Disinilah momen tepat dia ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku sudah berusaha ya Allah, tapi yang menentukan segalanya Engkau. Ketika keluar pula nilai
dapat nilai D, tak lulus misalnya. Tapi kita udah berusaha, tapi hasil itu di luar apa yang kita ikhtiarkan. Maka di sini ucapkan la haula wala quwata illa billah. Boleh jadi di balik sesuatu yang tak kita inginkan dan tak kita sukai, justru Allah sedang siapkan jalan baru yang lebih baik. Tapi orang tadi nggak belajar, nggak peduli dia, nggak ada pun doanya. Tiba-tiba nggak bisa dia ujian, dapat nilai D juga, ya, dapat nilai D juga. Apakah di momen itu dia ucapkan la haula wala quwata illa billah? Ini, nah, tidak lulusnya dia adalah bagian dari konsekuensi pengabaian dia terhadap sebab. Makanya saya katakan, Bapak Ibu, sekarang di dunia ini banyak orang jatuh kepada ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Orang-orang di barat yang sebagian tak bertuhan, mereka jatuh kepada mempertuhankan sebab. Mempertuhankan sebab. Kenapa sembuh? Ya memang alatnya udah canggih kali ini. Ini alat paling terbaru. Kenapa sukses? Ya memang si fulan ini dokter paling ahli di bidangnya. Seakan-akan sebab itulah yang menentukan. Tapi sayangnya di timur, di tengah banyak umat Islam yang agak sedikit melenceng akidahnya, yang terjadi adalah mengabaikan sebab. Ya, yang penting kan kalau Allah sudah mau kun fayakun jadinya itu. Tak belajar pun kalau nanti Allah sudah katakan kun fayakun, terjawab juga dengan jawaban itu. Ini sesuatu yang salah. Macam mana kau tak ada usaha kemudian mengharapkan hasil yang bagus? Begitu tak bagus hasilnya, padahal memang tak ada ikhtiar, la haula wala quwata illa billah. Ini tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Jadi ucapan itu adalah bentuk iftiqar kita kepada Allah. Tapi kapan? Di saat kita sudah selesai berikhtiar sebagaimana yang Allah perintahkan, tapi ternyata hasilnya di luar apa yang kita kehendaki. Disitulah kita harus menyadari, tidak semua yang kau kehendaki itu yang terbaik untukmu. Boleh jadi di balik apa yang tak kau senangi, Allah sedang siapkan jalan yang paling indah. Berapa banyak orang mengatakan, untunglah aku tak lulus PTN waktu itu. Mungkin tak jadi gini kalau sekiranya diterima di situ. Kapan dia ngucap? 10 tahun kemudian. Untunglah gak jadi nikah sama calon tuh hari itu. Ya kan? Mungkin kalau jadi udah lain ceritanya. Kan begitu. Kapan itu? Setelah. Tapi dalam prosesnya ya tetap kita berikhtiar. Tapi ada hal-hal di luar kuasa kita yang kadang-kadang menurut logika kita udah berusaha kok Allah belum kasih. Disitulah kata-kata la haula wala quwwata illa billah. Tak ada dayaku ya Allah. Sekuat apapun aku berusaha, kalau kau berkehendak yang lain, kehendakmu itu yang terjadi. Kehendakmu itu yang terjadi. Tapi tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan sifatnya sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Mungkin sekarang belum tahu, tapi nanti akan tahu. Terkait pemuda tadi. Karena saya ada pernah dengar begini. Saking udah melewati ibadah sama ibu dia tadi. Kalau Bapak bilang tadi masalah kelulusan itu hasil negatif, ini hasil positif. Dia sesuai surat Al-Mu'min kusuk. Contohnya angin yang dipanai kusuk. Jadi dalam kusuk itu katanya itu keluar, mendekatkan pemikiran, pikirannya bagaikan burung keluar lepas dari sarangnya menuju Allah. Ini yang mudah. Nah ini bagaimana sebenarnya? Ya, jamaah rahimakumullah. Kalau dikatakan seorang itu memang kalau dilihat dari aspek bahasa, kata abudah ini isim mubalaghah, isim fa'il. Mubalaghah artinya apa? Ini puncak. Puncak lebih dari segalanya. Ya, fa'ulah abudah. Nah, seorang itu kadang-kadang sudah sampai pada tapi kalau dikatakan keluar ruhnya dan lain sebagainya, ini tentunya saya
perlu tawakuf juga dalam konteks ini pada hal-hal yang. Pemikiran aja. Tapi kejadiannya kita. Iya. Jadi pada proses-proses yang demikian, ya ini sama juga. Contohlah, tadi kalau ceritakan Ali dicabutlah panah yang menempel, dia sedang sholat, tak terasa pun dia. Banyak dulu di antara para sahabat yang justru ketika akan diamputasi, dia tak mau untuk dipakaikan khamar untuk menghilangkan kesadarannya. Lebih memilih untuk apa? Biarkan aku sholat, aku khusyuk. Sehingga dipotong pun kakinya ketika dia sholat gak terasa. Nah ini kan berarti sudah betul-betul dia ya berada pada posisi yang nggak sama dengan posisi yang biasa, kan begitu. Ya bisa saja itu terjadi, bisa saja yang demikian itu terjadi dalam konteks artinya apa? Seorang itu sudah betul-betul menikmati dalam ibadahnya sampai pada level ya kalau diistilahkan oleh banyak ya kadang-kadang tasawuf yang falsafi itu udah macam dia fana bersama Allah. Ini dia. Ya, fana bersama Allah. Ya, jadi ini konteks yang demikian, ya, tentunya kedudukan yang dalam sekali. Ya, kita tak mungkin itu ada karena contoh-contoh di kalangan para sahabat, para tabiin juga ada yang seperti itu. Demikian. Jadi ada target Ustaz. Iya. Untuk menuju ke sana itu ada target. Iya. Nggak cuma ngapa-ngapa. Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada 3 masalah. Yang pertama, beribadah dengan secara memaksakan. Jadi sampai sekarang itu kita sepertinya harus memaksakan diri. Kalau nggak dipaksakan diri nggak mau. Iya. Nah ini bagaimana supaya kita nantinya menyeberang ke ibadah yang tidak memaksakan diri. Yang kedua, selamat kalau bersama Allah. Ini kapan ini bisa? Jadi orang-orang itu merasa seperti Fir'aun, dia merasa selamat karena pasukan hebat, gitu kan? Juga Qarun dia merasa selamat karena hartanya banyak. Mungkin itu alasan dia. Rasul merasa selamat karena dia bersama Allah. Nah, jadi kapan kita merasakan selamat ini? Kita macam diri, ini selamat itu. Ini aku bersama Allah. Kapan itu? Yeah. Yang ketiga tentang menghadapi permasalahan yang rumit. Jadi kadang-kadang kita bisa berputus asa, bisa menghadapi urusan. Misalnya urusan naik pangkat, urusan urusan mendapatkan sertifikat, ini urusannya berbeda-beda. Kadang-kadang sepertinya dipersulit. Nah, ini bagaimana masalah ini? Makasih. Ya, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Dalam hidup ini seperti tadi disampaikan, kita kadang-kadang saya coba awali dari pertanyaan terakhir. Banyak urusan yang kita rasakan kok meletihkan sekali. Bahkan kadang-kadang itu untuk memperoleh haknya kita. Untuk memperoleh hak kita aja udah sulit, apalagi yang bukan hak kita, kan gitu. Itu bagi orang-orang yang pemikirannya dalam hal ya berharap semuanya lancar-lancar, kan begitu. Nah, memang satu sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga banyak menyebutkan tentang ancaman bagi orang yang mempersulit urusan yang seharusnya dimudahkan. Siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin di dunia, Allah mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Ya. Tapi siapa yang menyulitkan seorang mukmin di dunia, Allah sulitkan juga dia di dunia dan akhirat. Ini menjadi pertanda perbuatan kita, apa yang kita terima itu adalah buah dari perbuatan kita. Terkadang kita nyulitkan orang tanpa kita sadari, giliran kita kena pula kita diturutin. Nah, itu dia pertama. Bisa saja. Tapi boleh jadi ada urusan-urusan dipersulit untuk kita. Kalau kita paham maksud dari hal tersebut,
boleh jadi dipersulitnya satu urusan cara Allah untuk melindungi kita. Mungkin di balik urusan tersebut yang kita kira itu baik untukku, kita berhasrat betul untuk dapat urusan itu, tapi ternyata kadang-kadang tak dapat kecuali dengan cara-cara yang ilegal atau cara-cara yang tak benar. Ya, boleh jadi Allah sebenarnya ingin hindarkan kita dari masalah tersebut. Nah, tapi kalau cerita tentang hak kita, ya, hak kita tadi ngurus KTP, dibilangnya KTP ngurusnya gratis Pak, ya. Tapi kalau gratis agak lama sedikit Pak. Ya, kalau sekiranya bayar bisa cepat 2 hari atau besok pun bisa, katanya. Nah, jadi terkadang hal seperti ini cerminan supaya sebenarnya lewat perilaku seperti itu kita ingin diingatkan, gak enak juga dipersulit orang ini. Nah, itu ya. Yang kedua tadi cerita bisa apa ingatkan lagi sedikit? Itu tadi masalah merasa bersama Allah. Ya, kapan kita merasakan Allah tuh membersamai kita? Ini sangat berkaitan erat seperti dikatakan para ulama. Kapan orang itu merasakan dibersamai oleh Allah? Orang yang merasa dibersamai oleh Allah, dia merasa apa yang dia punya adalah yang dia tak punya, dan apa yang dia tak punya adalah apa yang dia rasa dia punya. Ini bahasanya agak sedikit filsafat ini, tapi begitu esensinya. Artinya apa? Kadang-kadang saya mau beli sesuatu, duit ada banyak di kantong. Ketika saya merasa ini beli sesuatu ini mudah kali karena duit ini sudah ada sama saya, maka di saat itu saya kadang-kadang merasa gak perlu kali ya sama Allah, duit udah ada untuk beli ini. Tapi orang baru merasakan betul kebersamaan Allah ketika dia mau beli sesuatu tapi duitnya tak ada. Duitnya tak ada. Tapi dikatakan tadi oleh para ulama, di saat kau tak punya tapi kau merasa punya, yakin kau Allah akan nuntunku di situ. Betul-betul kita rasakan Allah membersamai kita. Makanya di momen-momen tertentu yang sulit, kadang-kadang orang perlu duit sekian untuk operasi, tak tahu dia dari mana lah duit ini dapat. Ngutang sana, ngutang sini, tiba-tiba hatinya itu capek dia, menggantungkan harapannya pada manusia. Udahlah ya Allah, ini aku berharap 5 kau aja ya Allah. Tak jarang nominal yang dibutuhkan itu dapat dari jalan yang gak pernah kita sangka. Kalau di momen seperti itu kita merasakan gak seakan-akan Allah bersama kita? Ada. Sekarang problem manusia apa? Kurang tawakal sama Allah zaman sekarang. Kenapa? Karena kita bergantung pada yang kita punya. Makanya sebenarnya dikatakan dalam sebuah hadis, kalau kau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan berikan padamu rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki pada burung. Kita tengok gimana mekanisme rezeki sampai pada burung. Burung, kata Rasulullah, di pagi hari dia tinggalkan rumahnya, ada anaknya di situ, terbang dia. Kondisi burung di pagi hari perut kosong, gak ada kulkas di rumah burung, gak ada simpanan makanan di rumah burung. Tapi dia keluar dari rumahnya, yakin dia Allah udah siapkan rezeki untukku hari ini, dan Allah juga udah siapkan rezeki untuk anak-anakku hari ini. Keluar dia menjemput rezekinya. Wa taghdu hisanan, pulang dia perutnya udah kenyang, dibawanya lagi makanan untuk anak-anaknya. Nah, kondisi sekarang kita kan jarang begitu. Ya, kita kerja pun ya, makanya mohon maaf, dalam pandangan sebagian ulama, bekerja sebagai pegawai yang udah jelas tiap akhir bulan dapat sekian, itu pun bisa
mempengaruhi kadar tawakal kita. Kenapa? Karena kita pun sudah merasa, nggak apa-apanya ini, akhir bulan udah jelas kok cair masuk rekening bank itu. Jadi terkadang untuk merasakan kehadiran Allah itu kuncinya apa? Kita mulai untuk merasakan apa yang kita punya sebenarnya tak kita punya. Pengertiannya apa? Mungkin ada mobil, tapi kalau Allah mau, mobil ini yang kita beli dari hasil nabung panjang, kalau Allah mau, bisa aja nggak bisa hidup. Bisa aja kita dalam kondisi terpaksa jual mobil ini. Sehingga walaupun ada mobil, dalam hati kita yang buat aku punya kuasa memanfaatkan mobil ini, ya Allah. Bukan karena mobil ini BPKN-nya atas namaku, atau ku beli dengan uangku. Nah, sebenarnya ketika kita tak punya, kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya, keagungannya mampu membuat kita yang tak punya bisa punya. Ini kan makna yang artinya disitulah baru kita rasakan kebersamaan Allah. Makanya dulu ada sahabat ngundang Nabi makan. Sebenarnya makanannya itu kalau dihitung-hitung hanya cukup untuk 10 orang. Diundang, Nabi makan yuk, makan siang di rumahku. Ya, Nabi bilang, ya masa aku aja, kita undang kawan-kawan yang lainnya. Nabi makanannya nggak banyak, Nabi sedikit aja. Nggak apa-apa kata Rasulullah. Apa yang terjadi? Yang ngundang udah spot jantung dia. Pak cukup nih, malu lah aku nih. Apa yang terjadi? Makanan untuk 10 orang, yang datang ratusan orang. Yang datang ratusan orang. Tapi Rasulullah mengatakan, udah aman, ada Allah sama kita. Masuk ke ruang makan, makanan di nampan yang ada 10-10 kata Nabi. Masuk sampai kenyang, keluar masih ada lagi. Masuk 10 makannya. Selain itu mukjizat, tapi ini makna. Kadang-kadang kan kita lebih pada aspek material yang nampak. Ini ada, ini tak ada. Kan begitu. Jadi membersamai Allah, apa yang ada di sisi Allah sebenarnya lebih dekat kepadamu daripada apa yang ada di kantongmu. Itu yang harus kita yakini. Baru kita rasakan Allah itu betul-betul membersamai. Apa yang ada di sisi Allah belum ada di rekening kita, belum ada di kantong kita, belum ada di rumah kita, belum ada di brankas kita. Harus kita yakini kalau Allah udah kehendaki itu sampai kepadaku, itu lebih dekat kepadaku dibanding duit yang ada di kantong kita sendiri. Kenapa? Duit ada di kantong pun kalau Allah kehendaki itu bukan hak kau itu. Bisa aja keluar ada jambret yang ambil, bukan rezekiku rupanya. Itulah iftiqar tadi. Baru kita rasakan. Tapi kalau kita masih terpaku kepada yang material tadi, nah ini mah agak payah itu. Agak payah. Nah, yang pertama tadi enggak terlupa sih. Ya. Jamaah rahimakumullah, memang beribadah itu banyak levelnya. Level paling dasar apa? Ya kita paksa diri kita. Makanya segala ibadah itu disebut dalam agama taklif. Taklif apa maknanya? Pembebanan. Orang pertama beribadah, kita merasa beban. Bangun subuh dingin berwudu, pergi ke masjid hujan lagi. Ya, kita akan menghadirkan 1000 alasan supaya nggak ke masjid. Karena kita merasa itu beban. Namun sedikit demi sedikit, setelah kita rutin, di awal tuh berat, lambat laun, burulah kita merasakan cinta. Enak juga rupanya bangun subuh, lebih segar. Lambat laun, muncullah bukan lagi sekedar cinta, kita merasa butuh. Butuh pengertian apa? Kalau enggak beribadah, ada yang kurang kurasa pada diriku. Jadi di sini, ya kalau orang masih levelnya dipaksa, ya seharusnya dia sadar
dipaksa masuk surga lebih baik daripada dikasih kebebasan masuk neraka. Itu kan? Kan begitu. Ya. Orang dipaksa masuk surga, oh enggak apa-apa lah deh. Daripada dikasih kebebasan tapi masuk neraka. Ini level iman yang paling dasar, dipaksa deh. Makanya nanti di surah Az-Zumar digambarkan orang yang masuk neraka dipaksa masuk neraka. Mereka digiring seperti digiringnya hewan ternak, ditarik, masuk. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ya. Begitu sampai langsung dibuka pintu neraka, ditendang semua. Masuk kalian. Dipaksa. Nah, tapi pemaksaan untuk beribadah ya di sisi lain, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Ketika penghuni surga dibawa juga ke surga. Memang di dunia dulu dipaksa-paksa bangun, tapi sekarang dimuliakan, masuk, disambut dia. Begitulah dia. Jadi tentunya prinsipnya apa? Dipaksa masuk surga lebih baik daripada diberi kebebasan masuk neraka. Nah, lambat laun lahirlah mahabbah tadi. Hah? Nah, ini jamaah rahimakumullah. Antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, ini pengalamannya pasti berbeda-beda. Nggak bisa kita kasih. Nanti bapak klaim pula, Ustaz bilang sekian, kata dapat sehat. Ya, inilah bahayanya ini. Cuma, ya, ada sebagian orang yang mungkin pengalaman spiritualnya lebih cepat dari yang lain. Makanya begini Bapak Ibu. Terkadang ketika kita di awal menuju jalan abudah tadi, nampak begitu banyak tantangan dan rintangan yang menuntut kita perlu bersabar. Saya selalu katakan, sabar di jalan awal untuk kembali kepada Allah ini laksana jalan tol. Jalan tol. Ya, kadang-kadang ada orang menganggap, ya, di saat aku udah hijrah kok makin banyak pujian gitu ya. Dulu saat gak pernah sholat aman-aman aja ini gitu ya. Ya, ini kan pengujian dari Allah. Udah siap gak kau? Lambat laun akan datang sebuah momen kita nggak lagi terpaksa, tapi justru kita mulai menikmati. Itulah mahabbah tadi. Bisa sholatnya berjam-jam, justru dia merasa risih kalau diganggu orang. Kaki bengkak, tapi dia nggak merasa kakinya bengkak. Udah mahabbah di situ. Apalagi ketika kita sudah sampai pada keyakinan sholat itu kebutuhan, seperti makan dan minum. Seperti semua kebutuhan-kebutuhan yang lain, yang pastinya di sini nggak perlu ada rangsangan dari luar, tapi justru dorongan dari dalam diri kita untuk mengejarnya. Allahu a'lam. Ada orang yang berpengalaman mengatakan itu waktunya itu apabila dia pakai musik yang benar nggak kemana 5-6 tahun. Tapi kalau dia nggak pakai musik ada lagi dari Allah nggak kemana 15 tahunan. Ya, ini takut kita kalau kata-kata seperti jadikan rujukan, ya lama kali pun tak tahu lagi aku sudah berapa lagi ya. Ini menjadi penghalang. Justru orang, ya, kalau kita melihat pada kisah-kisah, ada orang, ya kisah yang membunuh sampai 100 orang itu. Ini pada posisi dia menyesali perbuatannya, mencari Allah, berhijrah untuk itu. Ini boleh jadi apa yang dihabiskan dalam 5 tahun dia dapat dalam 1 hari, bisa saja. Bisa. Jadi kalau kita lihat tentunya rata-rata, ya tentunya ini kondisi yang sangat relatif. Tapi disinilah satu harus kita yakini Bapak Ibu. Siapa yang jujur kepada Allah, Allah pasti jujur kepadanya. Itu kuncinya. Ya, kalau dalam hati ini masih ada selain Allah, ya nggak akan dapat juga. Tapi jujur pada Allah, Allah akan tuntun dia dalam waktu yang mungkin dibayangkan tak selama yang kita bayangkan. Demikian. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا إلا بحسن الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ولي علينا خيارنا اللهم ارزقنا إماما عادلا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.